Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depi Artikasari dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hari akhir atau hari kiamat. Hari akhir atau hari kiamat adalah hari penghakiman bagi seluruh umat manusia di muka bumi, termasuk yang dibangkitkan dari alam kubur. Semua manusia akan digiring ke padang mahsyar hingga waktu yang tidak dapat ditentukan untuk menghadap pengadilan akhir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian hari kiamat diterangkan sebagai hari akhir zaman, sekaligus puncak kehancuran seluruh alam semesta, sehingga tidak ada lagi hari-hari setelahnya. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 7 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil kubur. Yang artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Quran Surat Al-Hajj ayat 7. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bahwa hari kiamat pasti akan datang, meskipun Dia sendiri merahasiakan waktunya. Kebesaran Allah juga ditunjukkan dalam ayat ini, sebagai Zat yang Maha Menciptakan dan menghidupkan segala sesuatu. Tentu Allah juga sanggup menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Menghidupkan makhluk kembali itu bahkan lebih mudah dari menciptakannya pada kali yang pertama. Sebab itu, Surat Al-Hajj ayat 7 ini juga menjelaskan bahwa setelah kiamat manusia akan dihidupkan kembali. Hal ini dengan tujuan untuk memeriksa amal-amal perbuatan yang telah dilakukan selama hidup di dunia. Pengertian hari akhir menurut agama Islam adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya, hingga seluruh makhluk hidup di dalamnya pun akan binasa. Beriman dan meyakini akan adanya hari akhir termasuk dalam rukun iman yang kelima. Mengutip dari buku pendidikan agama Islam, hari akhir ditandai dengan bunyi trompet sangkakala malaikat Israfil atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang tidak dapat disebut dengan mukmin bila mengingkari keberadaan hari akhir. Hari akhir akan datang secara tiba-tiba. Tidak ada orang yang mengetahui kedatangan hari kiamat, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 187 yang artinya, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat, huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu, seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Al-A'raf ayat 187. Walaupun kedatangan hari akhir tidak dapat diketahui, namun sebagai umat Islam, kita wajib mempercayai bahwa hari akhir akan benar-benar terjadi dan dialami oleh seluruh manusia. Ada dua jenis kiamat, yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil dan kiamat kubro atau kiamat besar. Pengertian tentang kiamat sugro dan kiamat kubro akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Siti Ayu Maryani dan Siti Fatmawati. Sekian pengertian tentang hari akhir dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatmawati. Saya akan menjelaskan tentang kiamat sugro. Kiamat sugro adalah tanda-tanda kerusakan yang dialami sebagian alam yang terjadi setiap waktu. Tanda-tanda kiamat sugro seperti terjadinya bencana alam, gunung meletus, meninggalnya manusia, dan kebakaran hutan. Kiamat kecil ini bisa diartikan sebagai hari berakhirnya kehidupan seseorang. Ada juga kiamat kubro atau kiamat besar yang menjadi hari kehancuran bumi dan alam semesta. Mengutip dari buku agama Islam tulis Bahrul Ulumi, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ar-Rahman ayat 26-27 menjelaskan tentang kiamat yang berbunyi sebagai berikut. Kullu man 'alaiha fan
wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang artinya semua yang ada di bumi itu akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Adapun jenis kiamat atau hari akhir merupakan masa berakhirnya kehidupan di dunia. Ada dua tanda dari akhir, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro bisa disebut sebagai kiamat kecil dan kiamat kubro bisa disebut sebagai kiamat besar. Kiamat kubro terjadi kehancuran menyeluruh di bumi dan alam semesta sampai tidak tersisa apapun. Hari kiamat besar dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan umat Islam meyakini adanya kiamat di hari akhir nanti. Kiamat kubro terjadi setelah malaikat Israfil meniup sangkakala pertama. Ketika itu selalu makhluk yang hidup mengalami kematian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Meyakini hari kiamat termasuk rukun iman kelima. Orang yang tidak percaya kiamat tidak termasuk golongan orang yang sempurna imannya. Ciri atau tanda-tanda kiamat sugro. Mengutip laman Mu'orid, banyak hadis yang membahas tanda-tanda kiamat kecil. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, muncul tanda-tanda kiamat sugro seperti disia-siakan amanat, pengembala menjadi kaya, banyak terjadi pembunuhan, fitnah, dan berkurangnya ilmu. Sedangkan kiamat besar atau kubro tidak diketahui secara pasti. Namun ada tanda-tanda terjadi kiamat sugro yang berlangsung sampai terjadi kiamat kubro. Berikut tanda-tanda kiamat sugro. Yang pertama, munculnya fitnah. Kedua, banyak bermunculan orang yang mengaku sebagai nabi atau banyak nabi palsu. Yang ketiga, banyak kebohongan dan saksi palsu. Yang keempat, perbuatan riba yang merajalela. Yang kelima, terjadi pertempuran besar antara dua golongan. Yang keenam, banyak anak yang tidak menghormati kedua orang tuanya. Yang ketujuh, banyak terjadi peristiwa besar. Yang kedelapan, tidak ada orang yang peduli pada urusan agama. Yang sembilan, hilangnya ilmu pengetahuan dan terbesarnya kebodohan. Yang kesepuluh, terjadi bencana alam. Dan yang kesebelas, kematian seseorang. Contoh kiamat sugro yaitu mengutip buku agama Islam dari Kemendikbud. Terjadi beberapa contoh kiamat sugro, yaitu yang pertama, terjadinya gempa bumi. Gempa bumi termasuk bencana alam yang menjadi hari kehancuran sebagian orang atau terkena dampak dari gempa. Yang kedua, tanah longsor. Tanah longsor merupakan contoh kiamat kecil. Tanah longsor membuat sebagian orang, hewan, dan tumbuhan terdampak, bahkan hingga menyebabkan kematian. Yang ketiga, ada kematian seseorang. Salah satu contoh kiamat sugro yaitu hari berakhirnya kehidupan seseorang di dunia. Yang keempat, kebakaran hutan dan rumah termasuk musibah dan bencana yang membuat kehancuran seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aimariani dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang kiamat kubro. Mempercayai adanya hari akhir atau kiamat merupakan bunyi rukun iman kelima. Hari kiamat adalah kehancuran dan kematian seluruh makhluk serta alam dunia dan seisinya. Kiamat dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro yang artinya kiamat kecil dan kiamat kubro yang artinya kiamat besar. Namun di sini saya akan menjelaskan tentang kiamat kubro. Kiamat kubro adalah hancurnya dunia dan segala isinya, termasuk manusia, binatang, hingga tumbuh-tumbuhan, serta berhamburannya segala benda langit lain seperti matahari, bulan, dan planet. Kiamat kubro merupakan hari akhir dari segala kehidupan di alam semesta. Datangnya kiamat kubro ditandai dengan tiupan trompet sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil. Gambaran peristiwa ini telah tertulis dalam firman Allah surat Az-Zumar ayat 68 yang berbunyi, "Fanufikha fis-suri fasa'iqa ma fis samawati wa ma fil ardi illa ma syaa Allah. Summa nufikha fihi ukhra fa iza hum qiyamun yanzurun."
yang artinya, dan dihembuskanlah trompet sangkakala, maka rebahlah segala apa yang ada di langit dan di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Lantas, bagaimana tanda-tanda yang menunjukkan akan terjadinya kiamat kubro? Mari kita bahas bersama. Perbedaan kiamat sugro dan kubro dapat dilihat dari tanda-tanda kiamat kubro yang lebih dahsyat. Rasulullah bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kamu melihat sebelumnya 10 macam tanda-tandanya, yaitu asap, dajjal, binatang besar, matahari yang terbit dari tempat tenggelamnya, turunnya Isa bin Maryam alaihissalam, adanya Ya'juj dan Ma'juj, 3 kali gempa bumi yang ada di timur, barat, dan semenanjung Arab, serta api yang keluar dari arah negeri Yaman yang akan membuat manusia ke padang mahsyar mereka. Hadis riwayat Muslim. Berikut tanda-tanda datangnya kiamat kubro. Yang pertama, banyak peperangan dan kerusuhan di bumi. 2. Maksiat makin merajalela. 3. Banyak laki-laki menyerupai perempuan atau sebaliknya perempuan menyerupai laki-laki. 4. Minuman keras dan barang yang memabukkan bebas diperjualbelikan tanpa batas sehingga kriminalisasi merajalela di mana-mana. 5. Ilmu agama sudah tidak penting. 6. Matahari terbit dari sebelah barat. 7. Muncul dajjal, tukang fitnah di tengah umat Islam untuk menyesatkan manusia. 8. Muncul kaum Ya'juj dan Ma'juj yang menyerang kaum muslim. 9. Muncul fitnah di mana-mana. 10. Hancurnya umat Islam. 11. Banyak ulama yang wafat. 12. Terjadinya gempa dahsyat yang menghancurkan seluruh isi bumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niti Wasniti dari kelas 12 IPS 1 SMA N 1 Sindangwangi. Saya akan menerangkan materi tentang Yaumul Barzah, Yaumul Ba'ats, Yaumul Hasyr, dan Yaumul Mizan. Yang pertama, Yaumul Barzah. Dalam Islam, kita mengenal alam barzah sebagai sebuah alam yang akan kita jumpai saat kita meninggal dunia. Setiap manusia yang hidup di bumi, bahkan seluruh makhluk hidup yang hidup di dunia ini tentu akan menjumpai satu fase yang wajib dilalui, yaitu fase kematian. Di fase ini seluruh ruh manusia meninggalkan jasadnya di dunia lalu berpindah ke alam barzah yang akan kita jumpai setelah menjumpai fase kematian. Pengertian alam barzah ini juga disebutkan dalam buku yang berjudul Pendidikan Agama Islam yang disusun oleh Bahrul Ilmi. Alam barzah adalah alam yang menjadi batas atau perantara alam dunia dalam akhirat. Di alam ini pula menjadi tempat manusia menunggu hari kebangkitan. Pemaparan ini juga sesuai dengan apa yang disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 100 berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La'alli a'malu sholihan fi ma taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, yang artinya agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 100. Sesuai ayat tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa alam barzah merupakan alam pembatas antara kehidupan alam dunia dengan kehidupan alam akhirat. Lebih tepatnya, sebelum tibanya hari penghakiman dan hari kebangkitan saat manusia dibangkitkan dan dihakimi atas amalannya yang telah diperbuat selama di dunia, yaitu di hari kiamat nanti. Di alam ini juga menjadi gambaran kehidupan kita nanti setelah hari penghakiman dan hari kebangkitan. Di fase ini pula setiap manusia akan menjumpai pertanyaan alam kubur. Di alam ini manusia dihakimi dengan siksa kubur jika tidak menaati perintah yang telah diberitahukan Allah dan Rasulullah. Agar kita terselamatkan dari siksa kubur, kita dapat menunaikan berbagai amalan berpahala yang diajarkan Rasulullah untuk menghindari siksa kubur dan juga menjauhi larangan yang disebutkan baik dalam Al-Quran maupun hadis. Dengan memahami pengertian alam barzah dan juga dalil yang menjelaskannya, dapat menjadi pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semua untuk senantiasa mempersiapkan diri untuk mendapatkan kehidupan akhirat yang kita dambakan. Semoga kita dapat masuk ke dalam surga Firdaus. Yang kedua, ada pengertian dari Yaumul Ba'ats. Menurut kalian, apakah itu Yaumul Ba'ats? Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan adalah salah satu kejadian besar pada hari kiamat. Yaumul Ba'ats merupakan peristiwa pertama
Pasca kehancuran alam semesta ini, ia merupakan kejadian yang paling banyak diragukan oleh umat manusia kecuali mereka yang dirahmati Allah Ta'ala. Yaumul Ba'ats berarti hari kebangkitan atau hari berbangkit, hari di mana seluruh makhluk yang sudah meninggal dunia sejak Nabi Adam alaihissalam hingga manusia terakhir dibangkitkan. Semuanya akan dibangkitkan kembali oleh Allah Ta'ala dalam keadaan hidup sebagaimana penciptaan awal mereka untuk menjalani proses hisab terhadap seluruh perbuatannya di dunia dan diberikan balasan yang setimpal dengannya. Untuk lebih memahami arti dari Yaumul Ba'ats, ada baiknya melihat dari pengertiannya baik secara bahasa maupun secara istilah syar'i. Makna Ba'ats secara bahasa. Syekh Muhammad Thohir Abdul Jahir Al-Afghani berkata, menurut Al-Ajhari rahimahullah ta'ala, kata al-ba'ats dalam bahasa Arab itu memiliki kedua aspek makna. Yang pertama, ada aspek pengutusan. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, kemudian kami utus Musa setelah mereka. Quran Surat Al-A'raf ayat 103. Makna ba'asna di sini adalah arsalna, kami telah utus. Yang kedua, Allah menghidupkan kembali orang yang telah mati. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla, kemudian kami bangkitkan kalian setelah kematian kalian. Quran Surat Al-Baqarah ayat 56. Maksud dari Ba'ats Nakum adalah kami hidupkan kalian. Tahjibul Lughah Muhammad bin Ahmad bin Al-Ajhari. Makna Ba'ats secara istilah. Adapun pengertian al-Ba'ats secara istilah syar'i adalah Allah menghidupkan orang-orang yang telah meninggal dan mengeluarkan mereka dari kuburnya untuk dihisab dan diberi balasan. Dengan demikian, Yaumul Ba'ats berarti hari dikembalikannya jasmani manusia dan dihidupkan kembali untuk menjadi proses hisab peradilan dan pemberian balasan terhadap seluruh hamba Allah pada hari kiamat. Yang ketiga, ada pengertian tentang Yaumul Hasyr. Yaumul Hasyr adalah pengumpulan seluruh makhluk pada hari kiamat untuk menghisab mereka dan mengadili mereka. Al-Hasyr ini telah ditetapkan adanya berdasarkan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma ulama. Banyak dalil nakli dalam ayat dan hadis yang jelas menunjukkan adanya Yaumul Hasyr. Di antaranya adalah sebagai berikut. Dalil nakli Al-Quran Yaumul Hasyr. Pertama, surat Al-Kahfi ayat 47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral ardo barijata wa hasarnahum falam nugodir minhum ahada. Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Kedua, surat Al-Waqiah ayat 49-50. Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Katakanlah sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal. Menurut kalian, mengapa hari kiamat disebut Yaumul Hasyr? Hari kiamat dinamakan Yaumul Hasyr karena pada hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan seluruh umat manusia sejak dari manusia pertama hingga yang terakhir meninggal dunia pada hari terjadinya kiamat. Semua umat manusia menunggu keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nasib mereka, apakah termasuk orang-orang yang berbahagia karena selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga selamanya, ataukah termasuk orang yang celaka karena harus masuk ke dalam api neraka yang sangat panas. Demikian pembahasan singkat tentang Yaumul Hasyr. Semoga materi ini bermanfaat. Bila ada kebenaran di dalamnya, maka dari Allah Ta'ala semata karena rahmat dan fadilahnya. Dan bila ada kesalahan di dalamnya, maka dari kami dan setan. Semoga Allah Ta'ala berkenan mengampuni semua kesalahan kami dan kaum muslimin. Dan yang terakhir ada pengertian dari Yaumul Mizan. Yaumul Mizan yaitu hari penimbangan. Pada Yaumul Mizan manusia akan membaca catatan amalnya. Pada saat itu manusia tidak bisa mengelak karena pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan pengadilan di dunia. Ketika itu lisan akan dikunci, tangan, kaki, kulit, bahkan bumi pun menjadi saksi atas perbuatan manusia. Kemudian amalan manusia akan ditimbang. Dalilnya berdasarkan Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Nah, itu pengertian dari saya tentang Yaumul Barjah, Yaumul Ba'ats, Yaumul Hasyar, dan Yaumul Mizan. Selanjutnya ada pengertian dari neraka yang akan disampaikan oleh Ratnasari. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal ganjaran akan perbuatan yang dilakukan di dunia. Jika manusia berbuat buruk di dunia, maka balasannya akan buruk juga. Dalam Islam, neraka merupakan tempat yang menjadi ganjaran bagi mereka yang amal buruknya atau dosa dan kesalahannya lebih berat daripada amal baiknya. Untuk mereka yang amal baiknya terdapat 7 tingkatan neraka yang akan menjadi tempat tinggal mereka kelak di akhirat. Yang pertama, neraka jahanam. Neraka ini menjadi neraka tingkat pertama yang diisi dari kaum Nabi Muhammad SAW yang gemar melakukan dosa. Neraka ini dikhususkan bagi umat Islam yang tidak mau bertobat terhadap dosa-dosanya. Hal ini disebut lewat surat Al-Hijrah ayat 43. Wa inna jahannama lamau'iduhum ajma'in. Yang artinya, dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka atau pengikut-pengikut syariatnya semua. 2. Neraka syair. Neraka ini diperuntukkan bagi umat Islam yang suka merampas hak anak yatim. Tak hanya itu, neraka ini juga diisi oleh orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disebut lewat surat Al-Insyiqaq ayat 12. Wa yasla sa'ira. Artinya, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. 3. Neraka Hutama. Neraka ini dihuni oleh umat Yahudi dan semua pengikutnya. Selain itu, neraka ini digambarkan apinya membakar hingga ke dalam hati manusia, dan para penghuninya hidup dalam kondisi terikat di tiang panjang. Ini disebut lewat surat Al-Humazah ayat 4. Kalla la yumbazana fil hutama. Yang artinya, sesekali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutama. 4. Neraka Laza. Nama neraka ini disebutkan sebagai neraka yang dihuni oleh iblis, setan atau jin kafir, dan manusia yang terbujuk rayuan setan. Selain itu, neraka ini juga dihuni oleh orang majusi atau penyembah api. Disebut lewat surat Al-Ma'arij ayat 15. Kalla innaha laza, yang artinya sekali-kali tidak dapat, sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak. 5. Neraka Sakar. Neraka Sakar dihuni oleh para penyembah berhala. Tidak hanya itu, neraka ini juga dihuni oleh orang-orang yang selama hidupnya tidak mengerjakan salat, tidak peduli dengan orang miskin, gemar berbicara kotor, dan tidak mempercayai adanya hari kiamat. Nama neraka ini juga disebut lewat surat Al-Mudaththir ayat 42 sampai 47. Masalakum fi saqar. Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nutimul miskin wa kunna nakhudu ma'al qaidin wa kunna nukazzibu bi yamidin hatta atanal yakin. Artinya, apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakar atau neraka? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang melaksanakan salat, dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Bahkan kami bisa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya, dan kami mendustakan hari pembalasan sampai datang kepada kami kematian. 6. Neraka Jahim. Neraka ini dihuni oleh orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang musyrik ini percaya bahwa ada Tuhan lain yang harus diimani selain Allah. Ini disebut lewat surat Al-Asyura ayat 91. Wa burrizatil jahimul lidhawin, yang artinya, dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat. Terakhir, neraka Hawiyah. Neraka ini berada di posisi paling dekat dengan sumber api neraka berwarna hitam. Bahkan para penghuni neraka ini mendapatkan siksa yang sangat dahsyat, melebihi dari neraka lainnya. Adapun penghuni yang masuk neraka ini adalah orang-orang kafir, munafik, dan para pengikut keluarga Fir'aun. Neraka ini diungkap lewat surat Al-Qari'ah ayat 9-11. Fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Artinya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah, dan
Tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Itulah 7 nama neraka sesuai tingkatannya beserta calon penghuninya. Semoga kita dijauhkan dari neraka dan para calon penghuninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ian Andriana Maulana dari kelas 12 IPS 1. Saya akan menjelaskan tentang surga. Surga merupakan tempat yang penuh kenikmatan bagi kaum muslim yang telah menjalankan amal baik selama di dunia. Siapa saja calon penghuninya dan apa saja nama surga menurut Islam. Di dalam Al-Quran disebutkan surga adalah balasan terbaik bagi umat Islam di akhirat kelak. Surga digambarkan sebagai tempat yang kekal abadi, maka itu penting bagi umat Islam untuk mengetahui nama-nama surga dan siapa saja calon penghuninya. Pertama, nama surga Firdaus. Nama surga ini memiliki posisi yang paling tinggi. Surga ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala khususnya untuk orang yang telah memelihara amanat beserta janjinya, juga selalu menjaga salat dengan sempurna. Yang kedua, surga Aden. Surga Aden merupakan surga tingkat kedua yang khususnya ditempat oleh umat muslim, salah satunya yang menantiasa bersuci selama hidup di dunia. Tiga adalah surga Naim, merupakan nama surga yang dihuni oleh orang-orang beriman yang selalu melakukan amal soleh di dunia. Tentunya surga ini dipenuhi dengan kenikmatan yang tidak ada di dunia. Yang keempat, surga Mawa. Surga ini dipenuhi oleh umat Islam yang senantiasa menahan hawa nafsunya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setiap perbuatan baik atau buruk selalu dilihat oleh Sang Pencipta. Yang kelima adalah surga Darussalam. Dikatakan surga Darussalam merupakan surga yang bebas dari hal yang tidak disukai maupun yang kotor. Bukan berarti surga yang lainnya kotor, namun surga ini diberikan kepada orang-orang beriman pada agama Islam dan juga beramal soleh. 6 adalah surga Mukamah. Surga berikutnya adalah surga Mukamah yang dihuni oleh orang-orang yang selalu bertobat, bersyukur dan tidak pernah berputus asa selama di dunia. Seperti penghuni surga lainnya, umat muslim yang masuk surga Mukamah ini hidup kekal abadi, juga selalu semangat saat merasakan nikmat Allah setiap saat. Yang ketujuh, surga Makamul Amin. Dikatakan surga ini ditempati oleh orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya di dalam surga ini terdapat banyak teman dan juga mata air. Selain itu, para penghuni surga ini juga memakai pakaian yang terbuat dari sutra dan kelilingi bidadari. Yang terakhir adalah surga Khuldi. Surga Khuldi ini dihuni oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan surga ini dihuni oleh penduduk surga yang kekal dan tidak berpindah-pindah posisi, serta tidak mencari tempat lain selain surga yang sudah ditempati. Kesimpulan, dalam membiasakan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan buruk, Islam memberikan kecaman yang keras kepada mereka yang berperilaku berdasarkan prasangka. Kita tahu istilah bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Tentu saja, karena fitnah sangat mungkin lahir dari prasangka yang ada di dalam pikiran kita. Lebih jelas lagi, Allah menegaskan terkait dengan prasangka yang sangat mungkin memunculkan pengujian dengan kecaman yang keras, masih dalam QS Al-Hujurat ayat 12, yang artinya, dan janganlah kalian saling mengujikan yang lain. Apakah kalian suka menjadi orang yang memakai bangkai saudaranya sendiri yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa benci atau jijik untuk memakannya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Quraisy Al-Hujurat ayat 12. Landasan moral dari ayat di atas tentunya dapat
menjadi motivasi bagi muslim untuk menjauhi prasangka yang negatif terhadap orang lain. Pertanyaannya kemudian, bagaimana psikologi dapat membantu proses individu untuk menjauhkan diri dari kecenderungan berprasangka negatif terhadap yang lain? Beberapa poin yang kita bangun berdasarkan level pikiran dan perasaan kita di bawah ini insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Pertama, tekankan bahwa pikiran kita atau apa yang kita pikirkan really matters. Ia bisa menjadi akar dari banyak persoalan, baik yang sifatnya individual maupun sosial. Kita perlu mengelola pikiran kita agar senantiasa objektif dan berhati-hati. Kalaupun ia mengandung bias, usahakan agar outputnya bernilai positif. Bahasa kerennya positive thinking. Tetapi tetap saja poin utamanya adalah objektivitas dan kejujuran dalam memberikan penilaian atau menarik kesimpulan. Kedua, fokus pada apa yang kita rasakan, maka kita perlu berusaha untuk menumbuhkan perasaan positif di dalam diri kita. Perasaan positif ini dapat dimunculkan dengan mengelola pikiran maupun perilaku kita. Pikiran positif akan memberikan dampak emosi yang positif. Perilaku positif ia pun demikian. Misalnya apa yang kita rasakan setelah kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Orang lain tersebut bisa jadi merasa bahagia karena menerima apa yang dia butuhkan, dan kita pun boleh jadi merasa lebih bahagia karena membahagiakan orang lain. Begitulah energi negatif yang muncul dalam prasangka. Energi muncul dalam prasangka ibarat kotoran yang masuk di dalam air. Ia dapat dibersihkan dengan terus-menerus menambahkan air yang jadi ke dalamnya. Cara menambah air adalah dengan cara yang pertama, memahami terlebih dahulu prasangka negatif itu muncul karena map atau peta pikiran kita yang sangat sempit. Kita tidak memiliki cukup banyak alternatif informasi untuk memberikan penilaian terhadap situasi eksternal yang kita hadapi. Hanya itulah yang bisa saya dapat simpulkan dari perilaku negatif. Dan kesimpulan dari hari kiamat, kita harus tahu bahwa kiamat itu pasti ada, karena di hari itu semua makhluk hidup maupun yang sudah mati akan dibangkitkan kembali dan dikumpulkan di padang mahsyar, dan perilaku mereka akan ditimbangkan di yaumul mizan. Cukup sekian dan terima kasih.